Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Fasyar Bertarafi dengan NIM 1090 dari kelas Algo 2A. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat poligon, yaitu program desain grafis bangun datar segi banyak menggunakan program Python. Oke, jadi sebelumnya untuk permulaan di sini terdapat penjelasan materi sebelumnya bagaimana cara terbentuknya program Python yang saya buat. Jadi di sini kita mencoba bagaimana membuat segitiga sama sisi, di mana di sini ada sebuah lingkaran, yaitu sebuah garis imajiner, garis bantu. Oke, lalu selanjutnya setelah ada garis bantu ini, di sini kita bagi dua, yaitu ada garis X dan garis Y. Oke, jadi di sini adalah sudut 0 yang pertama. Di sini ada sudut 0, lalu karena segitiga sama sisi yang dimana sudut totalnya ada 360, dengan begitu 360 ini bisa dibagi 3 sisi yang menjadi berarti setiap lebar sisinya, yaitu dari sini ke sini itu 120 derajat itu. Lalu besar setiap sudutnya kan 120 derajat. Dengan begitu bagaimana cara kita bisa mencari sudut-sudut yang yang akan dituju seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan sin theta, yang dimana sin theta ini adalah depan miring, yang berarti depannya yaitu ini, lalu untuk sudut miringnya yaitu ini yang ada di sini. Oke, kita sebelumnya akan mencari sudut A terlebih dahulu. Oke, jadi dengan sin theta yaitu X dikalikan R itu ini, maka sin theta sama dengan X dibanding R, ini bisa dibanding atau dibagi, lalu X di sini kita bisa menemukan bahwa X sama dengan sin theta dikalikan R. Untuk cosnya sendiri sama, yaitu dengan cos theta sama dengan Y, menggunakan variabel Y dibandingkan dengan R. Lalu dengan begitu kita dapat menemukan variabel Y sama dengan cos theta dikalikan R. Seperti itu. Lalu selanjutnya maka akan ketemu hasil dari atau enggak bentuk sudut dari sudut A tersebut, sudut A ini, yang dimana besarnya sudut A ini 120 derajat. Lalu dari sini ke sini itu juga 120 derajat, dari sini ke sini juga 120 derajat, dan terakhir segini hingga membentuk lingkaran itu menjadi 360 derajat. Lalu di sini ada juga sin 240 dikalikan R, yang dimana 240 yaitu adalah gabungan dari dua sudut, yang dimana dari sudut ini dengan sudut ini, seperti itu. Nah, di sini ada terbentuklah sudut 240. Dengan begitu kita jika kita ingin mencari variabel Y, di sini kita bisa menggunakan sin 240 dikalikan dengan R. Lalu jika kita ingin mencari sudut X, di sini kita bisa menggunakan
cos 240 dikalikan dengan R juga. Oke, lalu untuk sudut selanjutnya juga sama. Jadi kita hanya tinggal memasukkan besarnya sudut, lalu dikalikan dengan R. R ini yaitu panjang dari sudut, panjang dari titik tengah, titik utama, titik pusat menuju sudut yang diinginkan, seperti itu. Jadi jika kita ingin mencari Y, ini menggunakan sin 360. Jika kita ingin mencari cos 360, di sini kita menggunakan R yang nantinya akan mendapatkan variabel X. Oke, seperti itu. Yang dimana setiap sisinya ini memiliki panjang sisi yang sama besar, karena di sini juga disebutkan bahwa adalah segitiga sama sisi. Begitu pula dengan bentuk bidang-bidang dua dimensi yang lainnya, seperti mungkin persegi. Kalau persegi panjang tidak, karena di sini bertujuan untuk membuat sisi, setiap sisi yang sama panjang. Mungkin bisa dengan segi 5 ataupun segi 6 dan seterusnya, seperti itu. Semua sama ukuran dan panjang setiap sisinya, seperti itu. Nanti hasil dari programnya akan saya tunjukkan, dan akan juga saya tunjukkan bagaimana setiap sisi dari bidang yang sudah terbuat itu sama panjang, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu dengan program utama. Oke, yang dimana program utama ini program pertama yaitu kita bisa mengimport library, yang dimana import ini meliputi import tkinter, lalu juga dengan import math untuk menghitung bagaimana fungsi dan lain-lainnya yang nantinya dimasukkan di dalam program itu. Nah, yang kedua, di sini ada ukuran cetakan kanvas dari Windows itu. Nanti akan muncul kanvas yang berbentuk kotak, Windows kotak seperti ini. Lalu di sini di dalamnya akan muncul bentuk yang sudah diprogramkan dan dijalankan, seperti itu. Lalu untuk lebar dari Windows kanvasnya sendiri, di sini ada tinggi yaitu 500 px dari sini kanan kirinya, lalu lebarnya atas bawah yaitu 500 px. Lalu nanti juga mungkin tidak terlihat, tapi tetap ada dan muncul lingkaran bantu, yang dimana lingkaran bantu sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu nanti juga akan dengan X pusat, nantinya dengan dengan lebar Windows ini yang 500 di setiap sisinya, maka jika kita mencari X pusat, maka lebar dibagi 2, yaitu 500 sini dibagi 2, maka menjadi 250, seperti ini. Ini titik tengah, X tengah. Lalu untuk Y-nya, Y pusatnya sendiri, di sini tinggi dibagi 2, maka tingginya 500 dibagi 2 menjadi 250. Jadi dari titik tengah menuju ke atas untuk garis Y, di situ disebutkan 250 px. Oke, jadi di sini juga ada untuk window-nya, di sini ada width itu sama dengan lebarnya, lalu height yaitu sama dengan tinggi dari Windows tersebut.
Oke, selanjutnya yaitu inputan jumlah sisi yang diinginkan. Jadi di sini ada while true, di mana S itu yang tadi adalah banyaknya sisi yang akan diinputkan. Katakanlah ini kotak. Oke. Berarti kalau kotak berarti S-nya itu nanti munculnya yang diinginkan, berarti kita bisa mengetik 4. Lalu di sini ada integer dengan inputan masukkan jumlah sisi, yang dimana kita bisa mengetik atau masukkan jumlah sisi yang ingin kita buat. Lalu di situ juga ada jika sisinya kurang dari 3, maka ataupun sisinya lebih dari 360, maka program akan menjalankan perintah break, yang dimana program akan berhenti lalu dilanjutkan dengan print, yaitu jumlah sisi tidak sesuai, program tidak dapat dilanjutkan. Lalu selanjutnya yaitu setelah ukuran cetakan kanvas, di sini juga inputan jumlah sisi. Saat sudah muncul perintah ataupun tulisan jumlah sisi tidak sesuai, program tidak dapat dilanjutkan, maka di sini akan melakukan loop dan akan kembali lagi kepada program while true. Seterusnya seperti itu. Namun jika inputan dari user sudah memenuhi if ini, untuk sisinya tidak kurang dari 3 dan tidak lebih dari 360, maka program akan melanjutkan kepada perintah berikutnya. Oke, lalu di sini juga ada sudut bidang, yang dimana sudut bidangnya yaitu totalnya 360 dibagi dengan sisi, yang dimana nanti kan 360 seperti yang dijelaskan tadi, setiap sisinya mungkin untuk segitiga bisa dibagi 3, yang dimana nanti akan muncul 120 setiap sudutnya. Lalu untuk yang kedua, jika 360 mungkin dibagi dengan 4, maka setiap sudutnya bisa muncul 90 derajat seperti ini. Oke, seperti itu. Lalu kita lanjutkan untuk program selanjutnya, yaitu ada fungsi setiap titik. Nah, fungsi setiap titik di sini di mana ada program titik sudut, yang dimana def. Di sini ada fungsi dari def y sama dengan sudut bidang. Sudut bidang itu yang tadi 360 dibagi dengan S atau sisi dari inputan user yang diinginkan. Lalu di sini koma Z, yang dimana Z di sini ada return Z dikalikan dengan MTH, yaitu math dari importan yang awal tadi, lalu fungsikan dengan sin di sini, lalu dalam kurung ada math lagi dengan radian sudut bidang yang 360 dibagi sudut yang kita inginkan tadi. Lalu di sini, jika di sini itu adalah untuk mencari fungsi y, maka selanjutnya di sini untuk mencari fungsi dari x tersebut. Nah, yang kelima yaitu menentukan list dan menyambungkan setiap titik. Oke. Lalu untuk for i in range, di sini ada fungsi juga for i in range dalam kurung ini S, yaitu sisi. Jadi titik sudut, yang dimana titik sudut ini mengandung fungsi setiap titik. Di sini titik sudutnya kosong ya. Jadi titik sudut kita menggunakan append dengan dalam kurung. Di sini ada x titik awal lingkaran bantu dengan x pusat. Lalu untuk mencari y-nya sama, yaitu y titik awal lingkaran bantu dengan ditambahkan dengan y pusat. Oke, lalu selanjutnya juga ada di sini for i in ring sisi. Jadi jika i ditambah dengan 1, maka itu sama dengan sisi.
Jadi kanvas, di sini ada kanvas yang nantinya akan jadi tempat munculnya bidang yang kita buat, wadahnya. Jadi di sini kita menggunakan kanvas grid line untuk membentuk fungsi membuat garis pada kanvas yang dituju yang sudah tersedia. Lalu di sini ada titik sudut I dengan 0, titik sudut I dengan 1, titik sudut 0 dengan 0, titik sudut 0 dengan 1. Lalu di sini akan melanjutkan dengan continue dengan kanvas seperti sebelumnya. Kanvas grid line dengan titik sudut I dengan 0, I dengan 1. Lah, di sini perbedaannya ada sudut I dengan 0. Sudut I plus 1 dengan 0, lalu selanjutnya juga ada sudut I plus 1 dengan 1. Yang dimana di sini fungsi dari yang kedua ini setelah continue, fungsi dari program tersebut, fungsi dari program ini dengan ini akan menyambungkan dengan in titik 1 dengan titik 2. Oke, seperti itu. Maka dengan menggunakan dengan menggunakan program ini, maka titik dari setiap titik akan terbentuk garis yang akan saling terhubung. Misal dari yang kita gambar tadi, di sini kita menemukan titik C, titik A dengan titik B misal gitu ya. Nah, dengan adanya program ini maka akan terhubung berurutan. Jadi pertama titik 1 terlebih dahulu menuju ke titik 2. Jadi dari titik A menuju ke titik B, lalu yang ketiga menuju ke titik C, menuju dari titik 1 ke titik 2. Lalu yang ketiga maka akan dari titik C ke titik A. Jadi dari titik 1 dengan ke titik lainnya. Oke, jadi seperti itu. Lalu untuk yang terakhir di sini ada program untuk kita mengeksekusi semua program dari yang telah kita buat. Jadi di sini ada kanvas dengan kanvas pack, yang kedua dengan window main loop ini untuk memunculkan kanvas ataupun tempat yang nantinya akan digunakan untuk memunculkan bentuk maupun bidang yang telah kita inginkan ataupun yang kita inputkan, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya setelah selesai, di sini juga dalam PPT ditunjukkan untuk program Python yang lebih lengkap tentunya. Nanti juga saya akan menunjukkan bagaimana hasil setelah dijalankan begitu ya, di run. Oke, mungkin bisa seperti ini hanya untuk sekilas. Lalu selanjutnya seperti ini. Oke, sebentar, kita pindah ke program Python-nya. Oke, lalu ini untuk program dari Python-nya sendiri di Visual Studio Code ya. Di sini ada sama seperti yang sudah dijelaskan. Untuk yang di atas yaitu ada import terlebih dahulu untuk mengambil dan untuk import Tinker nih untuk Windows dari kanvasnya yang akan sebagai tempat hasil dari program kita. Jadi yang kedua di sini juga ada math yang dimana nanti fungsinya untuk GUI dari syncos yang nantinya akan dijalankan di dalam program ini. Oke, lalu
Di bawahnya juga ada window, yang dimana window tersebut adalah untuk sebagai tempatnya dari program yang nantinya kita akan jalankan. Terus lalu di sana juga ada luas dan lebar tinggi dari window tersebut. Nantinya kotak ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk ke atasnya di sini 250 px panjangnya, lalu untuk ke kanan sebagai lebarnya itu untuk x-nya kita anggap x di sini, lalu di sini y itu juga 250, karena untuk x pusat dengan y pusat di sini untuk x-nya, jadi lebar dari total ini nanti dibagi dua, lalu untuk yang y pusatnya juga dibagi dua, seperti itu. Lalu di selanjutnya juga di sini ada while true, yang dimana ini tadi sudah saya jelaskan juga. Di sini adalah program loop yang dimana nantinya akan ada tempat untuk menginputkan jumlah sisi yang kita inginkan. Lalu jika lebih dari kurang dari 3 dan lebih dari 360, maka akan jalankan break, lalu muncul kata-kata jumlah sisi tidak sesuai, program tidak dapat dilanjutkan, lalu kembali ke program awal, yaitu mengulang program while true tersebut. Sini S juga adalah sebagai sisi. Oke, lalu selanjutnya di sini ada sudut bidang dan titik awal, yang dimana sudutnya yaitu kan totalnya kan 360. Nah, dibagi sisi tersebut adalah sisi yang nantinya kita akan inputkan. Jadi kalau misal sisinya ada 4, nanti 360 dibagi dengan sisinya tersebut dibagi 4. Lalu untuk titik awal misal sisinya ada 3 atau sisinya ada 5 dan seterusnya sampai berapapun sisinya sampai batas itu, maka nantinya setiap sisinya panjangnya akan sama. Tuh. Terus untuk titik awalnya kita mulai dengan 0. Titik awalnya bisa di sebelah kanan seperti sini. Nanti juga saya akan tunjukkan setelah hasilnya muncul. Oke. Lalu di situ juga ada titik sudut. Di sini lalu juga ada fungsi dari x dan y seperti itu. Ini yang y, sini yang x. Oke. Lalu kita ke bawah. Oke, sebentar. Oke, lalu selanjutnya di sini juga ada setelah dari dari fungsi yang sudah tadi dijelaskan, lalu di bawahnya juga ada kanvas, yang dimana kanvas tersebut adalah seperti yang sudah dijelaskan tata letak ataupun lebar dan tinggi luas dari kanvas tersebut. Di sini ada width yang berarti lebar, height yang berarti tinggi. Jadi luas windownya yang nanti akan muncul. Lalu selanjutnya di bawah, di situ juga ada untuk menentukan titik dan untuk yang bawah menyambungkan titik seperti itu. Lalu di sini kan ada titik sudut, yang dimana titik sudutnya kan di sini kosong, lalu kita append dengan titik awal lingkaran bantu, yang dimana di sini ada x, titik awal, lingkaran batu ditambahkan dengan x pusat. Lalu untuk yang y, di sini ada y titik awal dengan lingkaran batu ditambahkan dengan y pusat. Oke. Yang nantinya akan menjalankan juga sudut bidang, yang nantinya akan membentuk berapa sudut dari titik-titik yang nantinya muncul di hasil dari program ini. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya untuk di yang bawah, yang for i in range ini bertujuan untuk menyambungkan titik
Jadi antara titik nantinya akan disambungkan melalui program tersebut. Di sini kan ada titik I plus 1 gitu kan. Di sini juga ada ditunjukkan I plus 1 dari 0. Sini dari 0, 1, 0, 1 juga. Nah, yang dimana nantinya program ini jadi program ini yang pertama ini adalah titik pertama, titik kedua yang nantinya akan dihubungkan antara setiap titik. Jadi misal pertama itu dari A ke B, lalu nanti akan juga dilanjutkan dari B ke C, misal segitiga ya. Lalu selanjutnya juga dari C kembali ke A. Jika persegi, maka ya dari A ke B, B ke C, C ke D, lalu D kembali ke A lagi, seperti itu. Di bawah ini ada program untuk eksekusi, yaitu Canvas Pack dengan window main loop untuk memunculkan window. Oke, sekarang kita tunjukkan bagaimana hasilnya. Oke, sebentar. Di sini muncul kan, masukkan jumlah sisi. Oke, misal kita 3 terlebih dahulu. Masukkan jumlah sisi 3. Oke, enter. Nantinya akan muncul di window yang satunya. Sebentar. Oke, jadi window yang ini. Nah, seperti ini. Munculnya akan seperti ini. Jadi dari titik ini, titik tengah itu ke atas itu jaraknya 250, ke kiri juga ke kanan juga 250, kanan kiri, seperti itu. Nah, di sini ini jika jumlah sisinya 3 seperti ini. Oke, coba kita masukkan jumlah sisi yang misal 4 ataupun lebih gitu ya. Oke, di run terlebih dahulu. Oke, yang tadi jumlah sisinya 4, lalu selanjutnya yaitu kita mencoba masukkan jumlah sisi misal 10 seperti itu, ataupun ya udah 10. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, di situ menunjukkan bahwa ada 10 sisi dengan jarak atau panjang setiap sisinya yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seperti itu. Nah, tetapi jika kita ingin misal kita menjalankan tetapi di jumlah sisinya itu kurang dari 3. Misal kita ingin sisinya 2. Sedangkan dengan sisi 2, dengan 2 sisi aja kita tidak bisa membentuk suatu bidang. Hanya 2 garis yang sejajar seperti itu. Jadi jika kita masukkan jumlah 2, nah di sini akan membentuk sebuah loop yang dimana mengatakan bahwa jumlah sisi tidak sesuai, program tidak dapat dilanjutkan, dan kembali akan tunjukkan untuk memasukkan jumlah sisi. Seperti itu jika kurang dari 3 dan lebih dari 360, seperti itu. Ya mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf dari tutur kata dan perilaku saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.